Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Robianto, dari SMA Negeri 81 Jakarta, Jalan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 semester ganjil. Ya, memulai pembelajaran, jangan lupa absensi dulu ya kamu lewat Google Form. Untuk memulai, mari kita bersama-sama berdoa, mengharap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, sehingga kita bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga ke depan bisa mengubah kita menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab untuk diri, keluarga, bangsa, negara, dan agama. Berdoa, mulai. Selesai, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita mempelajari tentang pengertian, bentuk, dan teori kedaulatan. Sekarang kita akan melihat bagaimana bentuk dan prinsip kedaulatan itu di negara kita. Apa yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini? Pertama adalah menghargai bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian kamu bisa mendeskripsikan bentuk kedaulatan Republik Indonesia. Kemudian kamu bisa menganalisis prinsip-prinsip kedaulatan di Indonesia, dan terakhir menyusun laporan atau telaah tentang bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Itu yang ingin kita capai. Untuk mencapainya, jika sekali putar kurang jelas, diputar berulang sehingga kamu bisa menyerap dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa tambah dari referensi yang lain sehingga kamu bisa lebih mantap ya. Untuk menggugah semangat kita, mari kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita, yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjejar pulau-pulau ya. Oke, semuanya bisa ya, siap ya. Oke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib kita, Dari Sabang Sampai Merauke. Menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, sebagai warga negara,
sebagai warga masyarakat, mari kita menghormati, menjunjung tanah air kita dalam bentuk kita melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, tertib di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan dimanapun kita tertib, ya, gitu. Nah, kita bicara Indonesia, ya. Nah, Indonesia sebagai sebuah negara, dan kita kaitkan dengan kedaulatan yang kemarin kita lihat. Sebagai sebuah negara, kita adalah negara yang berdaulat. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, salah satu cita-cita nasional kita adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Artinya kita berdaulat. Nah, bagaimana kedaulatan yang kita punyai jika kita bandingkan dengan teori-teori yang ada, yang kemarin kita pelajari? Teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Jika kita meruntut pada referensi tertulis, ya, maka kita bisa menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Ya. Jadi negara kita dibentuk atas perjanjian seluruh rakyat Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi kita sebagai negara berkedaulatan rakyat. Kita lihat sumbernya. Hukum, landasan hukumnya. Pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Bunyinya begini: yang terbentuk dalam suatu susunan negara yang berkedaulatan rakyat. Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi di sana dinyatakan berkedaulatan rakyat. Berarti kekuasaan tertinggi kita ada di tangan rakyat, dan berarti itu sejalan dengan teori kedaulatan rakyat. Yang kedua, dasar hukumnya, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 2. Bunyinya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi di situ juga dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ya, itu. Jadi dua itu landasan hukum yang bisa kita gunakan untuk menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Ya, oke. Pernyataan kita bahwa kita adalah negara berkedaulatan rakyat itu didukung dengan teori kedaulatan hukum yang juga bisa kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di mana kita lihat, paling tidak kita melihat ada dua pasal. Pertama adalah pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Itu artinya bahwa seluruh warga negara, siapapun dia, laki-laki, perempuan, tua, muda, tinggal di desa, tinggal di kota, berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, bisa baca tulis atau tidak baca tulis, rakyat ataupun pejabat, rakyat biasa atau bangsawan, semua harus tunduk kepada hukum dan bertindak sesuai dengan hukum. Ya, itu negara hukum. Ya. Kemudian yang kedua, pasal 27 ayat 1. Bagaimana bunyinya? Segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Nah, jadi seperti tadi yang Bapak katakan bahwa siapapun dia, jadi siapapun dia itu berarti segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Artinya dia harus patuh kepada hukum, siapapun dia, dan diperlakukan sama di depan hukum. Jadi nggak dilebih-lebihkan, nggak dikurang-kurangkan, nggak dibeda-bedain lah, ya, sesuai dengan peraturan-peraturan itu.
Ya. Kemudian di samping semua sama di dalam hukum, juga wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ya. Artinya dia harus patuh kepada hukum. Ya, itu berkait dengan teori kedaulatan. Nah, bagaimana dengan bentuk kedaulatan? Yang kemarin juga kita lihat bahwa bentuk kedaulatan itu menurut Jam Bodong ada kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Nah, bagaimana kita? Republik Indonesia juga memiliki kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam, ini mari kita lihat bahwa kita memiliki kedaulatan ke dalam. Ini untuk melihatnya, kita lihat saja dari tujuan negara kita yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Ada 3 tujuan negara kita yang diarahkan ke dalam. Ya. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya kita menentukan sendiri tata cara melindungi seluruh warga negara kita. Apakah dia yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri, bertempat tinggal di luar negeri. Semua kita lindungi. Ya, kita punya polisi, punya tentara untuk itu. Di luar negeri kita punya atas militer. Ya. Kemudian juga seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, jadi seluruh tumpah darah Indonesia itu kita lindungi. Kita sendiri menentukan tata cara melindungi seluruh tumpah darah itu. Kita punya tentara, ya. Kita punya Hankam Rata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Ya, nah itu kita mempunyai kedaulatan ke dalam. Yang pertama. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Pengertian sejahtera kita bikin sendiri. Memajukan kesejahteraan umum. Jadi kita bangsa Indonesia ini punya tata cara tersendiri untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan sejahtera antara lain kita maksudkan adalah sejahtera lahir dan batin. Jadi tidak semata-mata harta yang banyak, tapi juga rasa aman, tentram, damai, rukun, ya. Rukun dengan siapa saja. Ya, itu juga merupakan salah satu bentuk kesejahteraan. Jadi tidak semata-mata materi, tidak semata-mata rumah besar, mobil banyak, makan enak, tidak hanya sekedar itu. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, kita juga punya kebijakan tersendiri. Kita punya sistem persekolahan, itu ya kita sendiri yang mengatur. Kita punya pesantren, kita punya pendidikan Islam, itu ada madrasah sanawiyah, aliyah dan sebagainya. Nah, itu kita menentukan sendiri. Ya, itu kedaulatan ke dalam. Bagaimana dengan kedaulatan keluar? Kita juga memiliki kedaulatan keluar. Nah, jika kita kaitkan dengan tujuan negara kita, maka yang pertama adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi kita bersama-sama bangsa-bangsa di dunia ini berpartisipasi aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia. Karena tertibnya dunia, tertib juga kita. Ya. Karena ketertiban dunia itu ya secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh kepada kita. Apalagi yang bisa kita tunjuk? Pertama, kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Ya, itu artinya bahwa kita berhubungan dengan negara lain, ya, berhubungan dengan ya siapapun negara itu, ya, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian. Berikutnya, Presiden mengangkat duta dan konsul, mengangkat perwakilan kita, perwakilan negara kita untuk ditempatkan di negara lain. Nah, berarti kan ada bentuk persahabatan tuh, bentuk persamaan kedaulatan, ya. Kemudian Presiden juga menerima duta dari negara lain. Nah, itu bahwa kita berdaulat keluar. Oke? Ya, kita lanjutkan dengan membicarakan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi bagaimana kita melaksanakan kedaulatan itu? Kedaulatan rakyat, kedaulatan ke dalam, kedaulatan keluar, bagaimana prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Kalau tidak kita melihat ada 6, ya. Kalau tidak kita melihat ada 6 prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia.
Ya, pertama, Indonesia atau negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi kita di Indonesia ini hanya ada satu negara, yaitu Indonesia. Tidak boleh ada negara-negara dalam negara kita. Jadi nggak ada negara-negara bagian maksudnya. Jadi satu negara kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk republik. Jadi kita ini adalah negara republik. Kekuasaan ada di tangan rakyat, kekuasaan berasal dari rakyat. Tuh, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi bahwa kedaulatan kita itu ada di saya, ada di kamu, ada di kita semua rakyat Indonesia. Tapi pelaksanaannya menurut Undang-Undang Dasar. Kita punya lembaga-lembaga negara, jadi kekuasaan kita itu dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara. Apa saja lembaga negara? Ya yang ada di Undang-Undang Dasar itu. Presiden, MPR, DPR, DPD, ada MK, ada MA, ada Komisi Yudisial, ya, ada pemerintah daerah. Ya. Lembaga-lembaga itu wewenang dan tugas-tugasnya juga diatur di situ. Ya, itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Tadi sudah kita bicarakan. Ya, artinya bahwa seluruh warga negara kita bertindak sesuatu atau bertindak atau tidak bertindak sesuatu berdasarkan hukum. Ya, tidak hanya kita, tidak hanya person, tapi juga lembaga-lembaga yang ada. Ya. Kemudian yang keempat, presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Ya. Nah, nanti dalam kita membicarakan berikutnya kita akan melihat atau membicarakan apa sih maksud membekukan atau membubarkan itu. Ya. Nah, jadi presiden dan DPR itu sejajar, ya, sejajar, tidak bisa saling menjatuhkan, tidak bisa saling memberhentikan, gitu ya. Artinya, ya mereka berdua ini harus bekerja sama. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, itu yang keempat. Yang kelima, menteri-menteri negara adalah pembantu presiden. Ya, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, itu yang kelima. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Karena menteri-menteri adalah pembantu presiden. Jadi menteri itu tugas dan wewenangnya ya pembantu presiden. Presiden kan harus tahu seluruhnya nih apa yang terjadi di Indonesia. Daun jatuh pun seorang presiden itu harus tahu. Tapi karena presiden adalah juga manusia, dia punya keterbatasan, maka dia punya pembantu-pembantu. Menteri-menteri itulah pembantu. Menteri-menteri itu punya pembantu-pembantu lagi. Saya termasuk salah satu pembantunya menteri dan gubernur. Ya, yang keenam, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kalau MPR mau memberhentikan presiden, yaitu aturan di Undang-Undang Dasarnya seperti apa. Kalau sudah bisa memenuhi syarat yang ada di Undang-Undang Dasar, ya presiden bisa diberhentikan. Itu kaitannya sama tadi dengan kedaulatan ada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, seperti itu. Jadi itulah 6 prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Itulah prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, sebagai sebuah negara republik, sebagai sebuah negara yang berkedaulatan rakyat, maka kedaulatan rakyat itu identik dengan demokrasi. Nah, dalam negara yang berkedaulatan rakyat, dalam negara yang demokrasi, wujud dari demokrasi itu, atau wujud dari demokrasi atau wujud dari berkedaulatan rakyat itu adalah adanya pemilu, pemilihan umum, dan kalau kita ditambah pemilihan kepala daerah. Nah, pemilu dan pilkada ini harus dilaksanakan dengan asas-asas tertentu. Ya.
Nah, kita ada 6 asas pemilu. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ya, itu 6 asas pemilu. Langsung, artinya pemilih memberikan langsung suaranya tanpa perantara. Jadi pemilih datang langsung ke tempat pemungutan suara, memberikan suaranya di bilik suara itu. Bagaimana kalau yang nggak bisa datang? Ya disamperin sama petugasnya. Yang sakit misalnya, apakah sakitnya di rumah ataukah sakitnya di rumah sakit? Itu petugas pemilu yang datang ke sana. Ya, langsung. Yang kedua, umum. Umum artinya seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat bisa memilih. Jadi di undang-undang pemilu itu ada syarat untuk memilih. Nah, siapa saja yang sudah memenuhi syarat, warga negara Indonesia, siapa saja yang sudah memenuhi syarat bisa memilih, siapapun dia. Umum ya. Yang ketiga, bebas. Artinya semua warga negara yang sudah mempunyai hak pilih itu bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Jadi bebas dia mau memilih siapa. Yang keempat, rahasia. Luber misalnya. Rahasia artinya pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Jadi karena itu ada bilik suara itu dalam memberikan suara itu. Nah, di situ hanya dirinya sendirilah yang tahu. Tentu ya dengan Tuhan ya. Nah, dirinya sendirilah yang tahu. Ya. Itu rahasia. Ya, jadi hanya dirinya yang tahu, tidak boleh diketahui oleh siapapun dengan cara apapun. Kemudian jujur. Nah, penyelenggara negara, aparat pemerintah, peserta pemilu, dan pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ada undang-undang pemilu, kemudian ada peraturan-peraturan lainnya. Nah itu semua orang harus patuh, harus mengikuti itu aturannya. Itu jujur. Terakhir, adil. Adil artinya setiap pemilih dan peserta pemilu, peserta pemilu itu ya yang dipilih, mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Nah, itu. Jadi pemilih ya, nggak dicurangin, demikian juga peserta pemilihnya yang dipilih itu dia juga tidak dicurangi. Ya, nah itulah asas pemilu. Luber, jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ya, dengan kita membicarakan asas pemilu tadi, maka selesai kita membicarakan bentuk kedaulatan dan prinsip kedaulatan di negara kita. Nah, sekarang kita menarik kesimpulan ya dari apa yang kita bicarakan tadi. Pertama, tentang kedaulatan kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Jadi kita mengklaim, mengaku sebagai negara berkedaulatan rakyat. Dasarnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, kemudian pasal 1 ayat 2. Kemudian ini dikuatkan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1. Ingat-ingat ini ya pasalnya ya. Pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1. Ya. Nah, itu kedaulatan rakyat. Prinsip-prinsip kedaulatan negara. Jadi bagaimana kedaulatan kita dilaksanakan? Ada 6 tadi ya. Pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Yang kelima, menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan yang terakhir, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden
dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, itulah yang kita pelajari, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya nanti ada tugas lah, kalau ada tugas nanti disampaikan pemberitahuan selanjutnya ya. Oke, dengan demikian selesai pembelajaran kita pada kali ini. Ingat, laksanakan protokol kesehatan dalam suasana seperti ini. Jaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun dalam air yang mengalir, kemudian memakai masker jika keluar rumah, dan hindari kerumunan. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.